Ya jadi aku mulai dapet ya pertanyaan dari teman-teman gitu kan, kayak buat ngembangin skill kayak gimana. Ya kebetulan aja sih pas aku zaman kuliah, zaman sekolah itu hobi aja buat belajar tutorial-tutorial gratisan di internet, mulai dari coding terus gambar juga. Itu aja sih sebenarnya. Terus untungnya itu jadi pemasukan tambahan aja. Nah, mungkin aku mau share aja kalau misalnya dari situ tuh bisa cari duit di mana. Misalkan kita udah belajar tuh, udah ikut training, bootcamp, apalah itu. Atau mungkin cuman belajar gratisan kayak aku. Itu selanjutnya kayak gimana? Nah, sebenarnya di sini Fiverr itu yang aku pakai sih buat eh menjajakan, bukan menjajakan diri juga, gak enak bahasanya sih. Kayak promosiin skill, buka jasa, apapun itu bisa di sini. Ini yang aku pakai karena kebetulan di internet sih lumayan rame ya Fiverr itu. Rame dalam artian dibuat jadi bahan-bahan candaan meme gitu. Kalau misalnya Fiverr itu tempat buat apa, nyari jasa yang lu mulai dari 50.000, $5 itu kita bisa dapetin apapun gitu. Nggak tahu hasilnya kayak gimana. Cuman yang jelas ya skill dan harganya variasi di sini, di Fiverr ini. Nah, jadi ini semacam kayak website buat freelance. Jadi kalau misalnya ada skill gitu, kita udah belajar, terus mau diapain skillnya, bisa coba di sini. Nah, jadi misalnya bisa gambar, nanti bisa ngejual skill buat jasa gambar. Kayak aku bisa coding, itu juga bisa dipromosiin buat jasa desain website atau apalah itu. Ada banyak sih opsinya di sini. Yang aku sendiri udah alamin, aku udah jalanin cukup lama ya yang itu, yang gambarnya aja. Dan untungnya sih dari gambar aja aku udah lumayan dapet income yang udah aku cairin semua, aku habisin nggak tahu buat apa. Kayaknya sih buat beli komik. Nanti kalau misalnya dapat earning di sini itu sistemnya bisa dicairin ke akun PayPal atau mau ditransfer. Aku belum pernah sih transfer. Cuman dari PayPal nanti sebenarnya bisa tuh dari PayPal ke bank 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 kita, bank beneran gitu. Ya gampang lah pokoknya kalau soal duit. Yang jadi pertanyaan mungkin itu lebih ke gimana cara ngejualnya, terus mungkin apa sih yang perlu dimasukin itu. Soalnya dari pengalaman aku gini ya, ada beberapa hal sih yang menurut aku kayak bisa dipelajarin mungkin ya, atau bisa jadi pertimbangan. Oke, sebenarnya sih nggak banyak-banyak juga yang perlu diperhatiin. Yang penting lebih ke, bentar, ini aku cuma nunjukin itu ya, buat persen impresi yang aku baru buka, karena aku udah lama nggak buka ini. Sebenarnya sih yang pertama paling harga dulu, ya, harga dulu sih. Bentar aku coba buka dulu. Nah jadi misalnya kita oke lah udah mau coba start. Nah mulainya dari mana? Yang jelas dari halaman kita ngejual skill kita. Nah ini contohnya yang aku pakai. Ini satu doang. Jadi cuma satu ini aja sih yang aku nyalain buat jasanya, itu gambar fan art. Yang pertama tentunya sih paling harga dulu. Harga kita bisa mulai dari ancur-ancuran harga buat dapetin reputasi, atau mau set langsung tinggi. Kalau aku pribadi sih aku dulu emang jujur pasang murah dulu, pasang $5. Itu harga minimal yang harus dipasang. Akan ada banyak saingan emang, cuman nanti bedanya ya di portofolionya yang ditunjukin itu. Kayak misalnya kalau emang gambarnya beda, nah nanti orang juga akhirnya akan tetap mau juga meskipun harganya sama skillnya gitu kan. Kalau misalnya bagus ya emang mau harga berapapun juga orang akan tetap beli. Tapi mungkin harga rendah tuh buat apa sih namanya, kayak penglaris gitu.
Nanti kalau misalnya udah dapat 1, 2, 3 baru bisa dinaikin. Coba jadi mungkin yang awalnya 5 jadi 15 apa 35 apa 50. Itu banyak. Nah, cuman aku ini masih set di sini dulu karena ya nggak apa-apa aja. Nah, ini udah mulai ada yang review gitu kan. Nanti masuk di sini. Saya tahu jadi keinget zaman-zaman dulu. Jadi ada banyak request orang-orang itu kan pengen dibikin kayak gimana. Nah, itu juga perlu jadi pertimbangan. Kalau misalnya kita jual jasa kan nanti ada aturannya tuh SOP-nya, mau pekerjaannya berapa hari, revisinya berapa. Nah, ini penting juga. Terus nanti spesifikasinya bakal kayak gimana. Ini aku setnya kayak gini. Aku jadi misalkan aku set murah cuman 1 hari dan kualitasnya tentunya ya harusnya menyesuaikan. Beda kalau misalnya mau dibikin jadi 3 hari, berapa hari, nanti ada tambahan charge-nya. Nah, terus buat revisinya, nah itu maksimalnya ada. Jadi kalau misalnya orangnya request, kirimin ini dong, benerin dong, nanti akan kehitung juga. Nah, jadi nggak akan ada banyak revisi dengan harga cuman segitu. Nggak akan terjadi lah kalau pakai Fiverr. Terus nanti akan ada checklist buat spesifikasinya. Nah, ini sih sebenarnya nggak akan dicek sama Fiverr, cuman ini dari kita sendiri sama dari customernya gitu, ngelihatnya oke, udah lengkap kayak ini, oke. Terus nanti di deskripsinya itu ya paling cuma kayak perkenalan aja, ngapain, udah pengalaman apa, nanti jasanya kayak gimana, detailin aja. Ini aku cuman kayak butuh fanart, butuh gambar, aku bisa gambar apapun selama ada referensi gitu. Terus nanti stylenya ini udah. Nah, ini from Indonesia 2019. Nah, oke, gitu aja. Nanti ada deskripsinya. Nah, ini nanti kita bisa isi. Nah, ini nanti reviewnya. Nah, gitu. Nah, nanti tinggal disesuaiin aja sih skill kita apa. Misalnya bisa coding, bisa apa, bisa tukang kopas gitu juga sebenarnya bisa. Makanya itu sih yang jadi menarik di Fiverr itu, kita skill serajah apapun tuh sebenarnya bisa diuangin, apa bukan diuangin sih, kayak dibikin komersi, dijadiin komersi, pemasukan tambahan lah. Jadi bisa dicoba sih. Itu aja sih paling. Nah, buat pendapatannya berapa dan butuh berapa lama kayaknya nggak terlalu relevan juga. Yang penting kan bisa dicoba dulu. Aku sendiri sih pengalaman di minggu kedua gitu udah ada orderan. Itu orderan pertama aku dan ya bisa dibilang dengan harga $5 buat pengerjaan 1 hari agak cukup di bawah ekspektasi memang. Tapi dari situ agak mulai dapat feel-nya kalau jadi freelancer tuh kayak gimana. Ada enaknya, ada gak enaknya ya, nanti itu belakangan sih, yang penting dicoba aja dulu. Siapa tahu emang cocok. Itu aja.